Halo Sobat Klasik, kembali lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini, saya akan mengulas mengenai dua naskah yang baru saja saya temukan. Nah, dua naskah ini saya baru menemukan dari seorang kakek yang bernama Karsidi. Akan tetapi orang-orang biasanya memanggilnya dengan Mbah Di seperti itu. Nah, ini perjalanan yang baru saja saya tempuh untuk menemukan dua naskah ini. Nah, menurut penuturan dari Mbah Di tadi bahwa naskah ini adalah peninggalan dari Mbah Buyutnya. Nah, Mbah Buyutnya itu adalah seorang murid dari Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke daerah Jombang seperti itu. Nah, menurut penuturan Mbah Karsidi juga bahwa Mbah Buyutnya pada masa itu mendirikan suatu pesantren atau suatu majelis ilmu di kampungnya tersebut untuk belajar ilmu-ilmu agama, dan dua naskah ini merupakan salah satu dari kitab yang digunakan di pesantren itu. Nah, Mbak Karsidi tadi juga mengatakan bahwa sebenarnya banyak naskah ya, peninggalan dari Mbah Buyutnya dulu itu banyak. Akan tetapi yang lainnya itu sudah rapuh, sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, dua naskah ini yang masih bisa diselamatkan oleh Mbah Di, menurut penuturan beliau seperti itu. Dan Mbak Di tadi juga mengatakan bahwa pesantrennya itu sudah tidak aktif. Ya, memang tadi saya juga melihat bahwa hanya ada ada puing-puing sisa dari bangunan pesantrennya pada masa itu. Menurut penuturannya itu sudah tidak aktif sekitar tahun 1910-an, itu sudah tidak aktif lagi. Dua naskah ini kalau kita lihat secara fisiknya, naskah yang ada di tangan kiri saya ini ketebalannya sekitar 3,5 cm ya. Kalau yang ada di tangan kanan saya ini sekitar 4 cm lah. Nah, ini dua naskah mengenai ketebalannya. Kalau mengenai tentang kertasnya, dua-duanya sama menggunakan kertas berwatermark bergaris seperti itu. Namun yang satu ini menggunakan kertas yang berukuran seukuran kertas folio ya. Nah, di beberapa lembar di dalamnya itu menggunakan kertas watermark Pro Patria seperti itu. Kalau yang ini kertas watermark bergaris, tidak ada yang Pro Patria, dan ukurannya ini ukuran yang sedang. Kalau yang ada di tangan kiri saya ini, kalau yang ini tadi saya katakan ini yang seukuran kertas folio seperti itu. Nah, menurut penuturan Mbak Karsidi tadi mengenai penulisan dari naskahnya ini menurut penuturan beliau ini ditulis sendiri oleh Mbah Buyutnya seperti itu, menggunakan tinta blendok namanya. Orang dulu menurut penuturan Mbak Karsidi menggunakan tinta yang dinamakan dengan tinta blendok, dan penanya itu menggunakan pena sodo aren. Nah, sodo aren yang pernah saya ulas di video sebelumnya itu gimana cara menggunakan pena sodo aren seperti itu. Nah, ini menurut penuturan beliau ini tulisan dari Mbah Buyutnya sendiri seperti itu. Oke, Sobat Klasik, mengenai isi dari naskahnya, dua naskah ini tuh isinya berbeda. Yang ada di tangan kiri saya ini tentang ajaran tauhid. Ajaran tauhid tadi saya baca ini tentang ajaran tauhid dari Imam Ghazali. Kalau yang ada di tangan kanan saya ini mengenai tafsir Quran seperti itu. Jadi dua naskah ini itu dua keilmuan yang berbeda ya. Kalau yang tafsir ini itu tafsir yang nggak lengkap ya, tidak dari juz 1 sampai juz 30. Ini hanya sebagian saja yang bisa terselamatkan. Awalannya dan akhiran sudah nggak ada seperti itu.
Nah, tafsir Quran ini kalau saya baca tadi itu, ini hampir seperti salinan dari tafsir Jalalain. Karena pada masa dulu memang tafsir Jalalain itu banyak banyak dilakukan penyalinan-penyalinan untuk pembelajaran di pesantren-pesantren atau di masjid-masjid seperti itu. Dan kalau yang di tangan kiri saya ini ajaran tauhid dari Imam Ghazali yang mengenai isinya itu mengenai ajaran tauhid, bisa dibilang ajaran tauhid yang moderat ya, karena di situ tidak ada penekanan mengenai gimana konsep tauhid yang harus saklek, tauhid Asy'ariyah, tauhid Maturidiyah dan sebagainya, tapi penjelasannya ini dipaparkan semuanya, bahwa penjelasan mengenai sifat Tuhan itu menurut madhab Syafi'i, madhab Hanafi, meskipun dalam fikih ada berbeda madhab, tapi di sini juga dijelaskan bahwa meskipun dalam bidang fikih berbeda madhab, tapi dalam bidang tauhid atau akidah sama-sama menggunakan madhab Asy'ari seperti itu. Nah, ini dijelaskan ada beberapa penjelasan mengenai perbedaan madhab di dalam kitab Imam Ghazali ini seperti itu. Nah, kalau yang tafsir tadi saya katakan bahwa ini salinan dari tafsir Jalalain, dan ini sangat, tapi salinan ini tidak plek ya, tidak sama persis dengan tafsir Jalalain. Ada penambahan tafsiran lagi dari, kalau bisa dikatakan tambahan dari si penyalingnya. Dalam hal ini ya Mbah Buyutnya dari Mbah Karsidi tadi itu. Nah, dan ini menarik sekali nanti untuk diulas lebih lanjut, bahwa ada penafsiran tambahan dari seorang penulis atau penyalin naskah itu, bukan hanya menyalin saja, tapi juga menambahkan pemikiran dari penyalinnya mengenai gimana pemahaman dari ayat-ayat Quran menurut si penyalin tersebut seperti itu. Nah, ini unik untuk dikaji untuk lebih lanjut lagi mengenai tadi itu, mengenai pemikiran yang masuk dalam penyalinan dalam tafsir Jalalain di dalam naskah tafsir dari Mbah Buyutnya Mbah Karsidi ini seperti itu. Dua naskah ini masih sangat relevan ya untuk dibaca lagi oleh orang-orang pada masa sekarang, karena kita tahu bahwa tafsir Jalalain di pesantren sekarang itu masih banyak yang menggunakan, akan tetapi kan modelnya sudah berbentuk kitab tafsir yang sudah cetak ya, yang sudah tidak ada lagi penambahan dari pensyarahnya atau penulisnya. Nah, kalau naskah yang ini yang berupa tulisan tangan ini ada penambahan dari penyalin, sehingga ada hal yang berbeda, dan ini patut untuk dikaji lagi mengenai isi dari pemikiran dari penyalinnya, penambahan yang itu mungkin ada perbedaan dari tafsir Jalalain itu sendiri seperti itu. Nah, kalau tadi saya baca sekilas, penambahan dari penyalinnya bukan penambahan yang berbeda atau berbeda pendapat dari tafsir Jalalain yang asli ya, akan tetapi sebagai pendukung penjelasan lebih detailnya seperti itu, dijelaskan lebih detailnya oleh penyalingnya ini, yang dalam hal ini yaitu Mbah Buyutnya Mbah Karsidi tadi itu seperti itu. Nah, kalau yang ajaran tauhid Imam Ghazali ini juga masih sangat relevan ya. Kalau saya bilang bahwa ini saya sangat direkomendasikan untuk dibaca, karena ajaran-ajaran tauhid, kitab-kitab tauhid yang banyak dikaji di pesantren sekarang itu ajaran-ajaran tauhid yang tidak memaparkan penjelasan dari berbagai mazhab ya. Nah, itu kan kalau mengkaji mengenai ajaran tauhid yang itu dipaparkan mengenai berbagai mazhab, kan bisa membuka wawasan dari para santri bahwa pada masa dulu bahwa ajaran tauhid itu enggak satu. Bahwa ajaran tauhid iya tujuannya satu, isinya sama, akan tetapi madhab-madhab yang berbeda itu juga punya pemikiran-pemikiran yang berbeda atau juga ada persamaannya seperti itu, sehingga dua naskah ini masih sangat relevan untuk dikaji di masa sekarang. Namun
saya katakan lagi bahwa yang ajaran tauhid Imam Ghazali ini sudah tidak banyak yang mengkaji di pesantren seperti itu. Tapi saya merekomendasikan untuk dibaca lagi ajaran tauhid ini karena isinya lebih kompleks dari kitab-kitab tauhid yang sekarang dikaji di pesantren. Itu kebanyakan kitab-kitab tauhid yang tipis ya, yang tipis sehingga isinya menjelaskan secara singkat mengenai ajaran-ajaran tauhid, mengenai sifat Allah, sifat mustahil Allah dan sebagainya. Hanya sekedar seperti itu, tapi tidak menjelaskan dengan detail mengenai perbedaan-perbedaan madhab, ajaran. Kalau madhab Asy'ariyah seperti ini, Maturidiyah seperti ini, atau juga ajaran tentang Mu'tazilah seperti ini. Nah, itu tidak dijelaskan dengan detail di kitab-kitab tauhid yang diajarkan di pesantren sekarang. Sehingga saya sangat merekomendasikan kitab dari ajaran tauhid yang ada di dalam naskah yang ada di tangan kiri saya ini untuk dikaji lagi dan bisa digunakan lagi untuk pesantren-pesantren masa sekarang. Kenapa saya menyelamatkan dua naskah dari Mbah Di tadi ya? Saya tadi ini dihibahkan atau diberi dari Mbah Di untuk agar dirawat seperti itu. Nah, saya punya tujuan tersendiri kenapa saya tadi menyelamatkan dua naskah ini, yaitu saya ingin berencana mendirikan suatu laboratorium naskah yang nantinya itu bisa digunakan oleh para mahasiswa dari jurusan tafsir, mahasiswa jurusan sejarah, sastra, atau mahasiswa dari jurusan yang lain yang punya minat dalam kajian naskah seperti itu. Sehingga tadi saya sangat senang sekali dihibahkan dari Mbah Di dua naskah ini karena nanti bisa digunakan oleh mereka-mereka yang punya minat dalam kajian naskah seperti itu. Mungkin kalian di rumah kalian itu ada naskah-naskah yang tidak kalian sadari bahwa di sekeliling kalian tuh juga ada naskah-naskah yang bisa kalian selamatkan. Karena tadi dalam perjalanan kampung yang seperti ini ditemukan dua naskah yang ini sangat relevan untuk dikaji ulang di masa sekarang. Oke, itu saja ulasan dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.